Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriani Mufidatul Adha dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu identitas nasional. Pengertian identitas nasional merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Secara harfiah, identitas adalah ciri-ciri jati diri atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakannya dengan suatu yang lain. Kata nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terikat karena kesamaan, baik kesamaan budaya, agama, fisik, keinginan, atau cita-cita. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Berdasarkan hal itu, setiap bangsa yang ada saat ini memiliki identitasnya masing-masing sesuai dengan keunikan, sifat dan karakter suatu bangsa. Hal ini tergantung dari bagaimana suatu bangsa terbentuk secara historis. Identitas nasional yang dimiliki suatu bangsa tidak bisa dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa. Menurut Kaelan 2007, identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa dengan ciri khas dan dengan ciri-ciri yang khas. Tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Identitas nasional mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat di suatu negara. Hal itu merupakan suatu yang terus-menerus berkembang dan bersifat terbuka. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara, seperti bahasa daerah, tarian daerah, musik daerah, dan lain sebagainya. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila, bendera merah putih, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar faslah negara yaitu Pancasila, konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945, serta bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, pahlawan-pahlawan rakyat pada masa perjuangan nasional seperti Pattimura, Hasanuddin, Pangeran Antasari, dan lain-lainnya. Dari banyaknya simbol kenegaraan, Pancasila menjadi ciri khas untuk bangsa Indonesia itu sendiri. Tanpa Pancasila, negara dan bangsa ini ibarat kapal tanpa kompas yang tengah berlayar di samudera luas tanpa tujuan jelas. Dalam buku Cita-Cita Negara Pancasila oleh Sulistomo membahas tentang pentingnya memahami prinsip-prinsip dasar Pancasila serta pengalaman Pancasila dalam bangsa dan bernegara. Pembentukan identitas nasional suatu bangsa, pembentukan identitas nasional suatu negara tentunya mengalami proses yang panjang dan membutuhkan perjuangan yang besar. Hal ini karena identitas nasional adalah sebuah hasil dari kesepakatan masyarakat bangsa tersebut. Tidak setujunya masyarakat tentang identitas nasional di sebuah negara tentu saja bisa terjadi. Umumnya, setiap kelompok masyarakat menginginkan identitasnya diangkat menjadi identitas nasional. Hal ini yang menyebabkan sebuah negara yang baru merdeka akan mengalami perdebatan dan pertikaian yang berlarut-larut. Identitas nasional
dapat kita artikan sebagai sebuah kesatuan yang dikaitkan dengan nilai-nilai yang ada di tanah air. Nilai tersebut memperlihatkan ciri khas yang berbeda-beda dengan bangsa-bangsa lain, atau umumnya dikenal dengan nasionalisme. Hakikat identitas nasional Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam kehidupan orang Indonesia. Di dalam buku pendidikan Pancasila Kewarganegaraan yang ditulis oleh Ani Sri Rahayu dikatakan bahwa pada dasarnya untuk bisa mempertahankan identitas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah melalui penanaman nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Buku yang disusun oleh Sri Hayuni ini sudah sesuai dengan kurikulum perguruan tinggi dan dilengkapi dengan rencana pembelajaran. Faktor-faktor pembentuknya identitas nasional seperti yang sudah dijelaskan bahwa identitas nasional bersifat buatan. Ada banyak faktor-faktor yang membentuk identitas nasional suatu bangsa. Faktor-faktor tersebut meliputi 1. Faktor objektif. Faktor objektif ini meliputi faktor geografis dan demografis. Kondisi geografi yang membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim tropis. Indonesia juga terletak di wilayah Asia Tenggara. Hal ini mempengaruhi adanya perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia. 2. Faktor subjektif. Faktor subjektif ini meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi proses terbentuknya masyarakat Indonesia dan juga identitas bangsa Indonesia. 3. Faktor primer. Faktor primer ini meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan juga agama. Indonesia sendiri merupakan bangsa yang memiliki berbagai macam budaya, bahasa, dan agama. Meskipun unsur-unsur tersebut berbeda-beda dan memiliki ciri khas masing-masing, namun hal tersebut bisa menyatukan masyarakat menjadi bangsa Indonesia. Persatuan yang terjadi itu tidak serta merata kehilangan keanekaragaman yang memang sudah ada di dalam masyarakat Indonesia. Maka dari itu lahirlah istilah Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu jua. 4. Faktor pendorong. Faktor ini meliputi komunikasi dan teknologi seperti lahirnya angkatan bersenjata dalam kehidupan negara. Dalam hubungan ini, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu bangsa merupakan identitas nasional yang dinamis. Maka dari itu, pembentukan identitas nasional yang dinamis ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan prestasi masyarakat Indonesia. Semuanya tergantung apakah bangsa Indonesia mau dan mampu membangun bangsa untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia. 5. Faktor penarik. Faktor penarik ini meliputi bahasa, birokrasi yang tumbuh, dan sistem pendidikan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sudah ditetapkan menjadi bahasa nasional dan kesatuan nasional. Masing-masing suku yang ada di Indonesia masih tetap menggunakan bahasa dari daerahnya masing-masing. 6. Faktor reaktif. Faktor reaktif ini meliputi dominasi pencarian identitas dan juga penindasan seperti yang sudah diketahui bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah beratus-ratus tahun oleh bangsa asing. Hal ini mewujudkan memori bagi rakyat Indonesia. Memori akan perjuangan, penderitaan, dan semangat yang hadir dalam masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Dari unsur-unsur pembentuk identitas nasional, jenis-jenis identitas nasional bisa dikelompokkan dengan mudah, yaitu 1. Identitas fundamental. Istilah fundamental bisa diartikan sebagai hal yang pokok. Hal ini menjadi penunjang
berdirinya sebuah bangunan ibarat membangun rumah. Tentu hal fundamentalnya harus kokoh, yaitu pondasinya. 2. Identitas instrumental. Istilah instrumental bisa diartikan sebagai sebuah alat atau media. Identitas instrumental dalam identitas nasional Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah terdapat aturan mengenai instrumen lain sebagai identitas nasional negara Indonesia. 3. Identitas alamiah. Selain identitas fundamental dan instrumental, ada juga identitas alamiah. Berbeda dengan kedua identitas sebelumnya. Identitas yang satu ini merupakan yang bersifat alami. Hal yang alami ini tercipta dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Identitas alamiah meliputi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan jumlah ribuan. Karakteristik identitas nasional. Identitas setiap manusia ditentukan oleh ruang hidupnya secara alami, akan berakulturasi dan membentuk ciri khas dalam norma kehidupan. Dalam antropologi, identitas merupakan suatu sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri, golongan, komunitas, dan negara sendiri. Identitas meliputi nilai norma dan simbol ekspresi sebagai ikatan sosial untuk membangun solidaritas dan kohesivitas sosial untuk menghadapi kekuatan luar yang menjadi simbol ekspresi tindakan pada masa lalu, sekarang, dan masa mendatang. Nasional berasal dari bangsa sendiri atau meliputi diri bangsa. Maka identitas nasional Indonesia ialah jati diri yang membentuk bangsa, yaitu berbagai suku bangsa, agama, bahasa Indonesia, budaya nasional, wilayah Nusantara, dan ideologi Pancasila. Jati diri bangsa merupakan totalitas penampilan bangsa yang utuh dengan muatan dari masyarakat sehingga dapat membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Mengukuhkan jati diri bangsa merupakan usaha yang sangat dibutuhkan karena sebagai akar dalam keutuhan hidup berbangsa dan bernegara. Fungsi identitas nasional. Identitas nasional tidak hanya diperlukan untuk membedakan negara satu dengan lainnya, tetapi juga untuk mempertahankan kesatuan bangsa. Berikut ini adalah beberapa fungsi identitas nasional yang perlu kita ketahui. 1. Alat mempersatu bangsa. Fungsi identitas nasional adalah sebagai alat untuk mempersatukan bangsa, khususnya bagi negara yang majemuk. Sebagaimana diketahui, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan kebudayaan. Maka identitas nasional hadir untuk memadukan keberagaman masyarakat tersebut menjadi satu. 2. Sebagai pembeda dengan bangsa lain. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa identitas nasional merupakan ciri khas yang dibanggakan dari satu negara. Terbentuknya identitas nasional akan menjadikan Indonesia unik dan mudah dikenali oleh dunia. 3. Sebagai landasan negara. Artinya identitas nasional digunakan sebagai pegangan dan pijakan agar suatu negara dapat mewujudkan cita-cita. Landasan negara Indonesia adalah Pancasila yang nilai-nilainya digali dari kebudayaan luhur bangsa. 5 nilai dasar inilah yang kemudian digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, perlindungan diri dari dampak buruk globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya.
Globalisasi mendatangkan peluang sekaligus tantangan. Nah, cara untuk menyaring pengaruh globalisasi adalah dengan menjadikan identitas nasional sebagai rujukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.